Bung Karno pernah mengatakan bahwa Indonesia harus berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Pemahamannya tentu bangsa kita, bangsa Indonesia harus mampu mandiri, tidak tergantung pada siapa-siapa. Tetapi kalau berdikari atau berdiri di kaki sendiri ini diterjemahkan secara harafiah, tentu kita harus punya kaki sendiri. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang secara harafiah ini tidak punya kaki? Apakah mereka tidak bisa mandiri? Nanti kita akan cari jawabnya. Tapi mari kita sambut tamu pertama kita, Fadly Imamuddin. Ya, terima kasih Fadly. Dari jauh saya lihat ada yang berbeda. Oh, Anda ternyata tidak punya satu kaki. Punya Betul? dua. Hah? Ini dua kaki ada. Oh, ada kaki ya? Sepatunya dua. Oh, sepatunya dua. Lalu apa yang salah di sini ya? Oh, yang satu kakinya kaki palsu. Iya, betul. Ya, kita sambut Fadly Imamuddin. Jadi, Fadly, apa yang terjadi pada kaki Anda ini? Ya, ada sedikit modifikasi. Ada sedikit modifikasi. Biasa dulu main motor modifikasi, sekarang kaki dimodifikasi. Oh, begitu. Jadi kenapa sampai harus dimodifikasi? Dari lahir atau akibat kecelakaan? Akibat kecelakaan. Akibat kecelakaan. Kaki Anda diamputasi. Ya, Diamputasi sebatas apa? 15 cm setelah lutut. Kapan diamputasinya? Juni 2015, semua pihak sponsor, pihak rumah sakit sudah memberikan yang terbaik dan sempat dirawat selama 6 bulan mempertahankan mengobati kaki yang rusak ini dengan cara diambil cangkok daging, terus arteri, kulit, semua sudah dimaksimalkan tapi ternyata tidak bisa. Tidak berhasil. Sebenarnya kakinya sih utuh seperti sedia kala, tapi karena saraf-sarafnya sudah pada rusak, ototnya juga udah rusak, jadi kaki saya nggak bisa normal kembali. Dan saya ngambil keputusan pada saat itu, saya banyak-banyak browsing karena di rumah kan, handphone di depan. Jadi apa sih yang bisa dilakukan oleh seorang amputasi? Tapi ternyata semua bisa dilakukan. Mungkin yang terlatih, orang normal pun bisa kita saingi. Jadi Anda yang mengambil keputusan untuk diamputasi? Ya. Saya bilang terutama pertama kali sama istri saya, gimana kalau saya diamputasi? Ternyata semua orang mendukung, asal yang penting kemauan itu dari diri sendiri. Oke, menarik. Anda yang bukan penggemar olahraga balap motor mungkin tidak kenal Fadly. Tetapi dia ini berkali-kali jadi juara. Namanya terkenal sekali. Nah, supaya Anda juga kenal siapa Fadly, mari kita simak liputan berikut ini. Setiap orang punya cara tersendiri untuk bangkit dari keterpurukan. Semangat dan kegigihan yang sama masih ditunjukkan oleh pemuda yang satu ini, meskipun ia telah kehilangan kaki kirinya. M. Fadly Imamuddin, seorang mantan pembalap road race Honda yang telah mengharumkan nama bangsa dalam kejuaraan Asia Road Racing Championship atau ARRC di kelas Supersport kelas 600 cc. Tepatnya pada tanggal 7 Juni 2015 merupakan momen yang tidak akan dilupakan oleh Fadly, sebab pada hari tersebut di sirkuit Sentul, Jawa Barat, namanya berada di urutan pertama balapan kedua Asia Road Racing Championship atau ARRC di kelas Supersport 600 cc. Sebuah pencapaian yang sangat memuaskan bagi Fadly yang saat itu tengah berada di puncak karirnya. Namun, pada saat yang sama, bahagia tersebut berubah menjadi duka. Sebuah tragedi mengubah hidupnya. Terjadi kecelakaan yang menyebabkan kaki kirinya patah dan ia memutuskan untuk diamputasi. 2 tahun berlalu, kini ia sudah pensiun dari balapan motor. Namun, naluri untuk berkompetisi tidak pernah padam. Dengan menggunakan kaki prostetik, ia mewakili Indonesia di ajang ASEAN Paracycling Championship di Bahrain pada 24 Februari sampai 3 Maret lalu.
Ia turun di nomor individual time trial kategori C4 yang disebut sebagai salah satu nomor bergengsi di event tersebut. Keseriusannya di dunia balap sepeda ia tunjukkan dengan latihan maksimal dan mengikuti beberapa kejuaraan balap sepeda. Tiap pagi, bersama komunitas sepeda balap profesional, ia melahap trek perbukitan dengan jarak 50 hingga 100 km. Fadli tidak pernah setengah hati dalam menjalankan karirnya di dunia balap sepeda. Terbukti, meskipun kondisinya seperti sekarang ini, bukan menjadi penghalang dirinya untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Jadi kalau dilihat tadi sebenarnya Anda sudah masuk garis finish itu ya? Sudah. Dan menang itu ya? Sudah menang. Jadi lagi victory lap itu tadi ya? Ya, sudah menang. Anda lagi dada, tahu-tahu ditabrak dari belakang. Kaki remuk. Remuk. Dan Anda cerita tadi nggak bisa diperbaiki ya. Berapa kali operasi itu? Saya dalam 1 minggu masuk kamar operasi itu bisa 2 kali. Selama 6 bulan. Jadi pada saat kaki saya sakit, malah saya pengen masuk ruang operasi karena masuk ruang operasi pasti lebih enak karena ada obat biusnya. Itu bius ya, nggak merasakan Iya, kesakitan jadi ya. merasakan kesakitan. Tapi dokter memang nggak mampu menyelamatkan kaki Anda waktu itu ya. Ya, dokter semuanya sudah berusaha dan memang ini yang terbaik lah. Yang menarik adalah ketika Anda harus memutuskan untuk diamputasi, dan kehidupan tentu saja tidak lagi normal karena Anda harus meninggalkan balap motor yang Anda cintai itu ya. Udah berapa? Sudah 14 tahun. 14 tahun Anda tekuni, Anda cintai, tahu-tahu harus meninggalkan olahraga balap motor. Nah, tentu kami semua penonton di studio dan penonton di rumah ingin tahu bagaimana kemudian Anda bisa bangkit dan masuk ke dalam olahraga balap sepeda. Intinya pada saat kecelakaan, saya masih teringat jelas karena memang tidak pingsan. Sampai di rumah sakit, sampai operasi pertama pun hanya bius setengah badan. Ya pokoknya pada saat kecelakaan, saya mukul-mukul diri saya sendiri, ini mimpi nggak sih? Kalaupun ini memang terjadi, saya yakin ini yang terbaik buat saya. Dengan modal itu, ya saya yakin pasti Allah ngasih terbaik dalam hidup saya. Kalau memang begini ceritanya, ini yang terbaik. Jadi setelah kecelakaan, hari demi hari berjalan, saya orangnya aktif. Contohnya karena saya hidup di komunitas balap dan berkehidupan seperti atlet, otomatis setiap hari saya olahraga. Nah kebetulan pada saat balapan dulu, sepeda yang saya ambil olahraganya untuk meningkatkan VO2 max. VO2 max itu volume oksigen dalam darah. Semakin besar berarti stamina kita semakin bagus. Ada 3 pilihan, lari, renang, sepeda. Dan saya sangat suka sepeda. Dan saya latihan sepeda untuk mendukung performa balap saya. Nah, setelah saya kecelakaan, apa sih yang bisa saya lakukan? Saya melihat sepeda sebenarnya awal-awalnya udah kesel banget. Aduh, dulu saya naik sepeda ini, saya bisa kemana-mana. Sekarang saya masih bisa nggak? Saya masih pakai tongkat 2. Terus saya keluarin sepeda, saya pasang sepatu. Pertama-tama saya masih belum berani keluar komplek. Cuma muter-muter di komplek, ternyata bisa. Jadi turun pakai sepeda, masih pakai tongkat 2, dan besoknya saya keluar komplek lebih jauh lagi, terus lebih jauh lagi, dan akhirnya pada saat sudah mulai kuat bersepeda, ketemu dengan ketua ISI, Pak Sapta, ditawari untuk menjadi atlet paracycling. Nah, nanti ceritakan ya. Nanti ceritakan ketika apa perbedaan ketika Anda menjadi pembalap sepeda motor dan pembalap sepeda sekarang ini. Terus kemudian prestasi apa yang sudah Anda capai ya. Kita rehat jenak, ikuti terus Kick Andy. Ya, Fadli, kita lanjutkan ya. Setelah Anda mengalami kecelakaan ketika balap sepeda motor, apa bedanya balap sepeda dan
balap sepeda motor? Bedanya adalah balap sepeda dengan balap sepeda motor, saya rasa hampir sama ya, sama-sama berkompetisi, sama-sama semua membutuhkan waktu yang terbaik. Jadi kita berkompetisi dengan waktu. Contoh kalau misalkan dulu motor satu lapnya berapa time-nya, sekarang sepeda pun ada ukuran waktunya. Mana lebih berat menurut Anda? Lebih berat sepeda. Lebih berat sepeda? Ya, karena saya nggak 2 hari nggak latihan saja, performa turun 20%. Jadi memang setiap hari saya harus bersepeda, dalam 1 minggu saya cuma punya waktu 1 hari buat recovery. Wow. Jadi setiap hari saya harus Karena bersepeda. sepeda lebih fisik ya, kalau Ya. itu lebih pada mesin gitu. Ya, karena dulu pada saat balapan motor, sepeda buat pendukung, tapi sekarang sepeda yang utama. Kalau misalkan mau dibalik lagi ketika saya normal sama sekarang, Anda pilih ternyata mana? fisik saya bersepeda lebih kuat sekarang. Jadi mungkin ini rahasia Tuhan yang sudah mulai pelan-pelan terkuak ya. Kenapa Anda harus mengalami kecelakaan itu kalau mau diambil hikmahnya. Betul. Nah, prestasi kalau di balap sepeda ini apa yang sudah? Balap sepeda, event pertama saya kemarin Februari, Iya. dan saya baru main sepeda akhir Desember. Jadi efektif baru 1 bulan latihan, sudah diajak berkompetisi, sebenarnya sih sebelum siap. Terus? Tapi ternyata alhamdulillah dapat posisi keempat. Untuk selanjutnya, tahun ini September ada Para SEA Games nanti di Malaysia. Nextnya 2018 ASEAN Games dan 2020 Olimpiade. Tapi yang menarik saya dengar Anda tidak total meninggalkan balap motor. Ya, Jadi apa yang Anda lakukan sehari-hari sekarang ini? ternyata kegiatan saya malah lebih sibuk sekarang dibandingkan dulu. Kalau dulu saya hanya konsentrasi pada balap saya. Sekarang saya menjadi instruktur untuk pembalap mudanya Honda. Terus saya punya sekolahan balap juga. Dan saya harus latihan setiap hari menggunakan sepeda sebagai atlet sepeda. Waduh, malah lebih sibuk ya. Ya. Terus kemudian Anda juga punya sekolah Balap. balap Ya. sendiri. Sendiri. Anda pelatihnya juga. Ya, Apa kata murid-murid atau mereka yang berlatih kalau lihat, lah instrukturnya aja nggak punya kaki. justru Ada itu nggak? kebanggaan saya. Saya yang punya keterbatasan bisa melatih orang-orang yang profesional yang memang di bidangnya. Ya. Nah, boleh tahu nggak apa yang membuat Fadli itu bisa bangkit kembali dari keterpurukan? Karena ini pada saat prestasi lagi tinggi-tingginya, lagi bagus-bagusnya, tahu-tahu kaki harus diamputasi dan harus meninggalkan balap sepeda motor yang menjadi kecintaan. Ya, pertama yakin aja yang tadi pertama kali pada saat kecelakaan, pada saat detik itu juga saya berpikir pasti ini jalan yang terbaik buat saya pasti ada hikmahnya. Coba jalanin aja kehidupan ini dan alhamdulillah saya dikelilingi sama orang-orang yang terus memberikan support. Siapa Orang misalnya? tua, istri saya, anak saya secara tidak langsung dengan lahirnya anak saya termotivasi, wah saya udah punya anak nih, jadi saya nggak bisa pasif, saya tetap harus aktif dan mindset saya adalah saya normal. Jadi dengan keterbatasan saya nggak pernah kepikiran saya punya keterbatasan. Jadi apapun yang orang normal lakukan saya bisa lakukan. Menarik. Untuk itu istri ada di sini, istri? Ada. Yang merasa istrinya Fadli boleh berdiri. Iya, ini istri tercinta yang mendukung. Terima kasih. Orang tua ada juga? Orang tua di rumah. Tidak hadir ya. Jadi tidak hadir. dengan dukungan istri dan keluarga tentu saja Keluarga orang dekat tua, semua, ya. itu semangat itu bisa tambah kuat untuk bangkit ya. Nah, pesan Anda bagi mereka yang mungkin pernah mengalami kecelakaan atau anggota tubuhnya nggak normal dan masih sedih, masih terpuruk sampai sekarang, ada nggak sesuatu yang Anda ingin sampaikan? Ya mungkin kalau orang normal yang berbicara mungkin kamu nggak ngerasain. Iya. Tapi kan saya merasakan, intinya sih ada di dalam hati, mindset kita. Ketika kita berpikiran bisa, pasti kita bisa. Oke. Terima kasih Pak Fadli sudah hadir di acara Kick Candy.
Sampai jumpa lagi dengan prestasi-prestasi yang berbeda lagi ya. Terima kasih. Fadli Imamuddin. Terima kasih.